hati yang mau diajar, hati yang mau taat untuk melakukan firman-Mu. Dan hati yang taat ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Firman-Mu yang hidup akan menolong setiap kami, memberikan jalan keluar, menyembuhkan, melepaskan, menghiburkan, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk, sering kasih oleh Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar? Udah makan pagi semuanya? Belum, oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pastor Andrew, Pastor Jessica yang berikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berharap 40 menit ke depan setiap kita akan belajar dan mengalami Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling semangat? Oke. Saya berarti harus selesai di sekarang 10.50, 11.30. Saya harus selesai. Kita boleh ngobrol-ngobrol nggak? Kalau kita buat kesepakatan di awal, pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab, apakah boleh? Karena memang jemaat ini unik, agak lain. Pagi-pagi sudah penuhi bioskop. Dan saya percaya bukan hanya 2 studio, semua studio akan dipakai dan Tuhan kasih gedung sendiri, tempat sendiri untuk ibadah. Cuma segitu doang semangatnya. Katanya tadi udah sarapan. Oke, sesuai kesepakatan kita saya mau tanya. Berapa banyak yang hadir hari ini adalah orang sukses? Oke. Yang belum sukses? Wah, udah kita akhiri deh kebaktiannya. Udah sukses semuanya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu kita sukses? Pertanyaan kedua. Ada yang mau coba jawab? Kan angkat tangan semua udah sukses. Bagaimana caranya kita tahu kita sudah sukses? Gimana Pak? Bangun pagi sehat, bagus. Terus, wah semangat, saya ikut semangat. Tadi semuanya angkat tangan sukses. Bagaimana caranya kita tahu kita udah sukses? Orang yang sama? Oh beda, oke selalu mengucap syukur. Satu lagi. Diberkatin. Berkati itu kayak gimana Pak? Wah ini timnya bantu. Silakan Pak, boleh. Boleh panggilan teman atau apa boleh. Kesehatan sama. Waduh luar biasa. Udah boleh ambil PDP kayaknya. Sukses tuh ya banyak orang mikir gini. Punya uang lah, ya enggak? Mau beli apa cukup, beli apartemen cukup, beli mobil cukup, mau kawin ya berkecukupan. Terus sukses punya jabatan, punya rumah, ada aset, punya follower. Kebanyakan orang punya pikiran sukses seperti itu. Tapi pernah berpikir enggak? Di mata Tuhan sukses itu seperti apa sih? Jangan-jangan semua orang di sekeliling kita angkat jempol, tapi yang di atas sana nggak angkat jempol. Gimana kalau hari ini kita kejar yang di surga Tuhan angkat jempol. Karena kalau yang di atas sana angkat jempol, pasti sekeliling kita angkat jempol. Jadi judul khotbah saya, hidup di dalam suksesnya Tuhan. Kita beda sama yang lain. Nah sukses itu ternyata nggak hanya bisa dilihat dia ke gereja setiap minggu, bangun pagi sehat, terus diberkati. Kalau saya coba bagi, semoga kelihatan. 1, 2, 3, 4. Ya, pas cukup. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke. Jadi kalau kita lihat ada 5 area, rohani, jasmani, keuangan, lalu hubungan atau keluarga, dan yang terakhir itu karakter. Jadi sukses itu sebetulnya menyeluruh. Bagaimana kita tahu secara rohani dia sukses? Dia punya keselamatan. Mati yakin masuk surga. Semua yakin nih kalau Tuhan panggil masuk surga. Masih ada yang insya Allah enggak? Yakin ya? Oke. Terus kita percaya Tuhan kan? Pertanyaan saya berikut. Tuhan percaya kita enggak?
Kalau Tuhan belum percayakan kita, setengah sukses tuh. Kita suka doa sama Tuhan kan? Suka dengar Tuhan ngomong gak? Terakhir ya 20 tahun lalu, itu perlu dipertanyakan hubungannya. Nah itu sukses banyak hal. Salah satunya bisa dinilai dari situ. Secara jasmani, dia deket banget sama Tuhan. Tiap kali ngomong, barusan Tuhan ngomong nih sama gue. Kita minder, dia deket banget sama Tuhan. Gue perasaan 5 tahun lalu dengar Tuhan ngomong. Tapi dia sakit-sakitan. Menurut saya gak sukses. Siapa yang tiap tahun check up, periksa darah? Oh ini kayaknya lebih, setahun 2 kali. Nah hasil darah itu menunjukkan kita sukses atau tidak. Buat apa dekat sama Tuhan, tapi cepat ketemu Tuhan. Yang berikutnya uang, dia dekat banget sama Tuhan, badan sehat. Saya masih family pack, tapi hasil darah bagus semuanya. Tadi pagi sebelum sini fitness dulu 1 jam. Dekat sama Tuhan, sehat, tapi bokeh. Sukses gak? Habis ini pada makan siang kan? Bapak mau makan apa? Pak, kok gak planning gitu Pak? Bapak makan apa nanti? Haitilau luar biasa. Emang bisa pas udah makan haitilau, terus ditagih bil kita basar. Hikarapat apa gak bisa? Security panggil kita. Jadi uang perlu gak? Yang single tolong, calon suami pengen ada uang gak? Yang jawab calon mertuanya gimana sih? Nah yang single, oke. Uang banyak. Dia bisa beli apa aja, beli siapa saja. Sehat, deket sama Tuhan. Tapi keluarganya hancur. Istrinya sendiri gak happy sama dia. Anak-anaknya gak happy sama papa mamanya. Menurut saya sukses itu belum sempurna. Dan terakhir, di keluarga dia dicintai, uang banyak, badan sehat, deket sama Tuhan. Pelayan gereja tapi di luar dikutukin. Nanti ya di peti mati itu kelihatan karakter kita bagus atau enggak. Kenapa ya kalau di Indonesia itu pakai yang minyak wangi itu tuh 4711 yang memberikan penghormatan terakhir sebelum peti ditutup. Ini soalnya udah mainannya gading nih. Sama pik sama enggak? Kalau meninggal pakai apa di sini? Oh sama, oke. Berarti masih sama pasportnya hijau. Terus kita kan kalau yang ngasih minyak wanginya itu bilangin aduh kenapa ya orang baik cepet banget dipanggil Tuhan bagus karakternya. Tapi kalau yang ngasih minyak wangi bilang gini puji Tuhan lebih cepat lebih baik. Kemungkinan dia banyak ngeselin selama hidup. Nah yang tadi angkat tangan 100% semua jemaat loh saya sampai shock udah mau pulang aja. Atau mau ganti khotbah nanti kebaktian kedua. Kira-kira kalau udah lihat di sini suksesnya benar sukses gak? Living in God's success 5 ini. Yang kedua, sukses itu perjalanan. Jadi pernah lihat gak satu saat kita pengen makan ke sebuah restoran. Loh kok gak ada? Biasa di sini ada restorannya. Dulu terkenal, sekarang gak terkenal. Dulu rame sampai kita ngantri pakai nomor mau makan. Bayangin ada yang dari nomor 70 antrian bisa 17. Gara-gara ngasih 200.000. Tutup sekarang restorannya. Sukses sebuah perjalanan. Jadi jangan ngelihat orang tuh sebelah mata. Siapa dia? Jangan main-main. Lihat apa itu GSJS? Sekarang menduduki bioskop terkenal di ibu kota. 4 kali kebaktian, 2 studio. Kenapa tepuk tangannya lemas begitu? Bentar lagi mau punya tempat sendiri. Tapi yang terakhir sukses itu jangan pakai konsepnya kita. Jangan-jangan kita pede banget kita sukses, di mata Tuhan kita gak sukses. Nah ini kita mau belajar gimana hidup dalam suksesnya Tuhan. Yang pertama, sukses adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita berpikir kita sukses karena apa yang kita mimpikan, apa yang kita mau tercapai. Tapi sukses yang benar melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di surga. Sukses adalah melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tadi kita udah disuruh angkat tangan berapa kali, udah tepuk tangan, disuruh lompat, belum lompat, diulang lagi sampai 3 kali tadi diulang. Mungkin kita paling kencang berserunya. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu ini semua kita punya.
Tapi kalau di pintu surga mentok nggak bisa masuk, buat apa? Nggak sukses. Kita kemana-mana di sini masuk, siap Pak, siap Pak, langsung Pak diantar ke depan. Tapi pintu surga nggak bisa masuk. Sukses ada melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa sih? Semuanya ada di firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan tiap hari? Tadi udah sepakat, kalau tanya jawab. Siapa yang tiap hari baca firman? Siapa yang seminggu sekali gereja doang? Orang jujur masuk surga yo. Berarti kalau kita cuma baca firman hari Minggu, dengar firman dan belum tentu dilakukan. Pun kalau kita lakukan sukses kita mingguan. Bapak Ibu Saudara pengen sukses tiap minggu atau tiap hari? Tiap hari baca firman. Saat kita baca firman kita lakukan sukses. Tapi masih di taman mertua indah, di mata Tuhan udah sukses. Masalah mindahin dari taman mertua indah ke taman sendiri, itu gampang. Seumpama membalikan telapak tangan. Contoh ya firman ya. 2 Petrus 3 ayat 9, sampai sini aman? Aman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap GSJS Jakarta. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ada kata apa? Kehendak. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Tuhan supaya semua orang bertobat. Nanti pulang gereja di handphone kan ada itu tuh yang phone book ya. Yang dari Agus, Ameng, Akong semua itu kan. Di Bapak Ibu kontak ada berapa? Yang ratusan? Yang ribuan? Wah Bapak luar biasa Pak. Berapa persen yang belum kenal Tuhan? Banyak. Handphonenya Bapak yang jawab temannya. Luar biasa, ini pasti ngegeng nih ya, mesti hati-hati nih. Pergengan kuat di Kelapa Gading. Nah berarti setiap kali dari phone book itu ada yang kita ajak ketemu Tuhan, terima Tuhan Yesus, itu sukses. Gaji belum naik, bonus tahun ini gak turun, tapi di mata Tuhan kita sukses. Coba tahun 2023, tahun lalu dari Januari sampai sekarang Februari 2024, ada berapa orang yang belum kenal Yesus yang kita bawa ke gereja, yang kita ceritakan kabar baik, yang kita doakan sampai dia terima Tuhan Yesus. Kalau belum, di mata Tuhan belum sukses. Udah gak bisa amin ya. Udah marah nih pendeta ngomong apa pagi-pagi. Yohanes 4 ayat 23, ini contoh-contoh ayat. Yohanes 4 ayat 23, baca sama-sama deh biar semangat. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ada kata apa? Kehendak. Kalau penyembah benar berarti ada penyembah yang tidak benar. Ada yang asli, ada yang palsu. The true worshiper bahasa Inggrisnya. Berarti ada yang not true. Penyembah tuh orangnya. Yang tadi kita lakukan itu menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan, yang nyanyi selama 40-50 menit belum tentu seorang penyembah. Yang Bapa kehendaki penyembah orangnya. Penyembah tuh gini, is what we think, what we say, what we do. Penyembah adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ngomongin tiap hari, apa yang kita lakukan tiap hari sesuai dengan firman. Itu penyembah. Orang yang melakukan penyembahan seperti tadi belum tentu seorang penyembah. Sama sekali gak ada penghakiman. Tapi seorang penyembah pasti suka menyembah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita penyembah yang benar? Kalau bangun pagi, Bapak Ibu Saudara ngapain? Jemaat GSJS Jakarta. Yang sini belum diajak ngobrol. Jangan takut, Om baik. Baik, gak apa-apa. Gak bisa jawab absen, gak apa-apa. Bangun pagi pada ngapain kalau yang sebelah sini? Ya, baca Alkitab luar biasa. Yang di sebelah sini bangun pagi ngapain? Siapa yang bangun pagi langsung pegang handphone? Kehendak Bapak apa? Penyembah yang benar. Ini divakum gak ya dari pagi? Waktu kita datang pagi-pagi. Kita bisa nyanyi sama-sama? Sepakat dari tadi sih suaranya bagus semua. Kita coba nyanyi ya. Saat pagi hari
Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sama-sama. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Jodoh belum datang, rekening tinggal 1 juta, sakit belum sembuh. Tapi waktu setiap pagi bangun nyembah Tuhan, di mata Tuhan sukses. Sesederhana itu. Kenapa banyak orang masuk rumah sakit jiwa? Banyak orang minum obat tidur, banyak orang lakukan hal-hal yang gak halal. Karena di konsep mereka sukses ribet banget. Sukses sesederhana ini. Sukses adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Selesai. Jadi besok bangun pagi ngapain? Yang sini mandi, gimana sih? Udah panjang lebar bangun pagi nyembah. Mandi mah harus, itu sukses gak sukses mandi. Pasti SD-nya juara deh, bangun tidurku terus, ya gak salah. Bagus, gurunya bagus banget. Sampai mana kita tadi? Sukses, oke. Tadi pagi saya bangun, nyembah Tuhan, ambil gitar. Dari pagi bangun, baca Alkitab, fitness 1 jam. Tadi saya pagi baca tentang wanita Sirofenisia yang Yunani itu. Terus ketemu sama Yesus, anaknya kerasukan kan. Yesus tolong dong, Yesus bilang begini. Gak layak memberikan roti yang untuk anak-anak, maksudnya untuk orang Yahudi. Dan diberikan kepada kamu, orang Yunani. Tapi wanita itu jawab begini, gak apa-apa. Oh, tidak layak memberikannya kepada anjing. Bayangin Bapak Ibu Saudara ke Pastor Andrew. Pastor, boleh tolong doain aku enggak? Maaf, saya enggak doain anjing. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tapi wanita itu jawab begini. Benar Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak. Dianjingin sama Tuhan, tapi responnya tetap baik. Yesus jawab apa? Karena kata-katamu itulah anakmu sudah sembuh. Langsung saya buka thread saya, lalu threads itu apa ya? Salah satu fitur yang ada di sosmed, saya tulis perkataan yang keluar dari iman menentukan mujizat dalam hidupmu. Jadi kalau dagangan lagi sepi, orang sukses bilang apa besok hari Senin? Itu menyangkal diri rame. Orang sukses bilang apa? Hari ini tokoku diberkati. Akan ada customer-customer, akan ada pelanggan-pelanggan yang datang ke tokoku. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kayak orang gila pastor, belum gila. Itu ayat firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10. Amin lah, bagus sekali ini. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, yang kedua, sukses adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama 2-3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kira-kira Tuhan udah tahu Pastor Juan akan jadi pendeta enggak? Tahu. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Pastor Andrew yang sekolah dokter jadi pendeta udah tahu belum Tuhan? Udah. Jangan langsung berhenti kerja, tutup toko. Gini, pekerjaan baik punya 3 arti. Yang pertama pekerjaan kita di dunia. Ada 7 pilar, ada 7 gunung, ada pendidikan, ada rohani, saya jadi pendeta, ada bisnis,
ada dunia pemerintahan, ada dunia entertainment dan segalanya. Ada 7. Nah kita harus temukan di mana. Tuhan, aku di mana ya? Yang masih sekolah, yang masih kuliah. Dan sekarang orang tua yang punya anak-anak dari kecil sudah diarahkan. Kan itu adalah sukses. Saya akan pergi kemana-mana. Contoh misalnya ke Amerika, dijemput sama anak sekolah. Udah mau khotbah di gereja. Saya bilang, kamu kenapa ke Amerika? Disuruh papa. Kamu ambil bidang apa? Bisnis. Kenapa ambil bisnis? Disuruh mama. Ke Amerika disuruh papa. Terus ambil bisnis disuruh mama. Pertanyaan saya yang ketiga, kamu pengen jadi apa? Enggak tahu om. Dia ketawa tapi hatiku menangis. Karena sukses bukan hanya keren sekolah di luar negeri naik Mercy yang kebuka cupnya. Sementara pastor rambutnya udah pakai kanji supaya lengket, dia pakai Mercy kebuka. Saya bilang Tuhan tolong supaya setiap orang ketemu sukses yang dari Tuhan. Saya pengen jadi pengusaha. Karena keluarga saya pengusaha, papa saya pengusaha, keluarga papa saya pengusaha, ketemu teman-temannya pengusaha. Setiap kali pergi dengar obrolan mereka, lihat mereka bisnis. Jadi dibayangkan pengen jadi pengusaha, ambillah saya sekolah bisnis. Tapi di tengah sekolah bisnis kan mesti bikin tesis tuh sebelum kita diwisuda. Waktu bikin tesis saya harus magang, kerja di kantor orang. Sementara saya kerja, Tuhan itu ngomong di hati saya gini. Kamu tuh di marketplace, bisnis itu juga melayani Tuhan. Itu bagus. Tapi aku panggil untuk kamu melayani di gereja. Kaget dong orang pengen jadi pengusaha. Saya gumulin. Waduh sedih banget harus tinggalkan dunia bisnis. Karena saya suka untuk bisnis. Tapi saya ngerti sekarang tahun 94 waktu saya putuskan melayani Tuhan sepenuh waktu. Berarti sekarang udah berapa tahun ya? 2014, udah 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya baru ngerti sukses yang Tuhan mau menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Yang udah bisnis, bisnis. Jangan jadi pendeta. Yang pendeta jangan balik bisnis. Nah yang kedua adalah ketemu karunia kita, peran kita di dalam gereja. Karena firman Tuhan bilang ini kamu adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Berarti setiap kita ada yang mata, ada yang jari, ada yang kuping, ada yang tangan, ya kan? Sehebat-hebatnya tangan, nulis bagus, styling rambut bagus, ngelukis bagus, masak enak. Tapi kalau dia nempel nggak nempel di tubuh, ngeri loh. Ada tangan bagus jalan-jalan sendiri. Terus kalau dia nempel di tubuh nggak berfungsi, namanya apa? Stroke. Bapak Ibu Saudara kan datang ke GSJS kan. Pernah kepikir gak sih hari ini ada di GSJS Jakarta? Karena ada rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara ada di tubuh Kristus ini. Pertanyaannya adalah begini. Berfungsi atau tidak? Coba saya tanya. Ini buat apa? Nunjuk. Kalau marah gak pakai ini gak enak kan? Kamu ya, otak tuh jangan taruh di dengkul. Di sini. Bagus, semua jawabannya smart. Kalau ini untuk apa? Bagus, oh mengapresiasi. Anak kita pulang sekolah, papa ulangan aku dapat 100. Bagus, kan gak cocok. Bagus, bagus sekali. Yang di sini coba. Satu pertanyaan lagi. Kalau ini untuk apa? Ya? Ngupil. Orang Gading memang agak klien. Kalau di PIK, saya dari PIK, ngupil pakai tisu kita Pak. Kalau di Gading langsung ya. Berarti kelingking perlu gak? Kalau kelingking gak berfungsi, dia nempel. Ngumpil pakai jempol, harus sering ke Korea. Kita kan gede semua lubang hidungnya. Kenapa? Mau diapain hidung? Ini Pak soalnya kebanyakan ngupil. Walaupun kita kelingking, walaupun kita jempol harus berfungsi. Segera ketemu gembala setelah kebaktian ini, saya mau jadi orang sukses, saya harus berfungsi. Nggak boleh lagi ada jemaat yang 7D, datang, duduk, dengar, diam, ngasih duit. Dah sampai minggu depan kita harus sukses. Putuskan sukses hari ini juga. Yang terakhir sukses punya arti gini, jadi ciptaan baru. Barang siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Yang bisnis, bisnislah dengan cara Tuhan.
Jangan lagi Spanyol, Sparanyolong. Jangan lagi tuti, tukang tipu. Bisnislah dengan cara Tuhan. Melayanilah dengan cara Tuhan. Terus kalau saya ibu rumah tangga gimana ya? Bisa sukses. Tiba-tiba 3 anak, 1 gubernur, 1 presiden, 1 menteri. Kan luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini. Bu, Tuhan gak cuma, udah biar dia di rumah aja. Di dapur, ngurus genteng, ngurus kucing. Enggak. Di mata Tuhan semua sama. Saya cerita ya. Istri saya tuh waktu ketemu saya dia wanita karir. Dia memang pengen jadi profesional. Waktu ketemu saya, ikut pranikah, dengar kerjaan saya. Dia bilang, enggak deh, saya berhenti. Karena tugas kamu sebagai pendeta itu berat. Saya dukung kamu. Akhirnya kita lama gak punya anak, 7 tahun. Pelayanan, dia temenin saya. Setelah itu punya anak. Dia bilang, boleh gak saya berhenti dulu kerja. Pelayanan oke, tapi saya pengen muridin anak saya sendiri. Udah jadi ibu rumah tangga dia. Anak saya mulai besar. Tiba-tiba kan ada COVID, di Gading ada COVID juga? Ada, oke. Bodoh pertanyaannya, oke. Tiba-tiba dia bilang gini, aku di rumah dipanggil sayang. Sayang, aku nulis lagu nih. Oh ya? Saya bilang, lagu apa? Ya lagu gereja lah. Oh berapa? 14. Kaget dong, kenapa? Istri saya itu keluarga pebisnis. Kita kalau mesbah keluarga, saya, istri saya, anak saya, istri saya bukan pemusik sama sekali. Enggak ada darah seninya. Jadi kita bisa lagi tengah lagu, anak saya melek. Dad, kita ulang dari awal yuk. Udah ngerti dong, itu suaranya udah pecah. Yang harus, nggak bisa dipungut lagi, harus diulang lagi dari awal. Karena kalau nggak jadi lagu lain. Udah, saya kasih ke produser dong. Lama, hampir setahun gak ada jawaban. Udah, saya udah lupakan itu. Kadang istri saya nanya, lagu saya gimana? Saya bilang gak ada jawaban. Saya lagi mau ke airport, mau terbang. Ada seorang teman saya udah lama gak ketemu, dia bilang, bro Gilgal gak bikin worship, pujian menyembah, gak ada lagu. Saya bilang, nah, terus kita makan, ngobrol, udah mau naik pesawat, tiba-tiba saya ingat, kan ada lagu istri saya tuh. Saya bilang, ada, ternyata istri saya nulis lagu. Masa sih, hebat banget. Iya, ntar ya saya mintain dari yang dulu tuh, udah saya kirim, naik pesawat deh. Turun ke kota yang sama, tiba-tiba sore dia bilang gini, malam bisa dinner gak? Bisa, saya bilang saya kosong. Di dinnernya dia ngomong gini, saya udah dengerin tadi lagunya, kan saya kirim tuh pas turun. Bagus dia bilang, kita coba dulu satu. Coba satu, nah ini lagu yang tadi kita nyanyi, Anugerah Mempesona. Ini kemarin belum 1 tahun udah 2,7 juta viewers. Suaminya yang suka nyanyi, main musik, belum nyiptain lagu apa-apa. Jangan main-main sama ibu-ibu. Lagu kedua bulan Oktober kemarin tuh Penerobos Hidupku. Dari kemarin dia bilang, sayang aku udah mau lagu ketiga nih. Udah 17 lagu sekarang dia tulis. Sukses adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Bu, ibu-ibu, wanita-wanita, siap-siap ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Yang ketiga, sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Sukses adalah mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Matius 25 ayat 21 kita baca sama-sama 2-3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya gak bisa ngomong Bapak Ibu, saya tuh dari dulunya udah gede lu, gak bisa. Juan Mogi asalnya kecil, sekarang jadi besar. Yang besar itu datangnya dari yang kecil. Pertanyaan, siapa yang hadir hari ini pengen besar dalam kehidupannya? Bisnisnya, pelayanannya? Gak ada. Oke, kalau gak ada kita bisa skip poin yang ini. Kan ada yang dikasih 5 talenta, ya kan? Ada yang dikasih 2 talenta, ya kan? Ada yang dikasih 1 talenta. Yang 5 beroleh laba berapa? 5, jadi 10. Yang 2 beroleh laba 2, jadi 4. Yang 1 dikubur, nggak ada apa-apa. Tuannya datang dia bilang gini, Tuan nih 5 dapat 5 nih jadi 10. Tuannya bilang apa?
Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, yang dua juga sama, yang satu waktu ditanya, mana hasilnya? Engkau Tuhan yang kejam, mau memungut di mana engkau tidak menaruh. Menuai di mana engkau tidak menabur. Udah, saya kubur aja. Ingat, potensi apapun yang Tuhan kasih, sebelum kita ketemu Tuhan harus dikembangkan. Itu sukses. Satu ya. Cuma satu. Satu itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu upah sehari. Ada hari ini yang kontraktor main bangunan ada enggak? Pak, bisa pas Pak, kita semua kayaknya harus makan bareng. Pak, sehari tukang berapa sekarang? 150. Begitu kita harus makan 150 sampai 200 tuh. Belum makan udah dinaikin Pak 200. Oke 200 lah ya, pasti kualitas bagus. Hubungan harus baik, salaman dulu Pak. 200.000 ya, nanti kita tender. Berarti 6.000 kali 200.000 berapa? Belum triliun loh ini, coba tolong. Berapa? Masa 1.200.000 Pak? Saya hitung ya, 6 kali 2, 12. 0, 2, 0, berapa nih? Sehari kan 200.000. Berantem nih kita lama-lama. Sehari kan 200.000. 200.000, nolnya kurang 3 ya? Ya sabar. Wah, 1,2 M. Di Kelapa Gading gede gak 1,2 M? Siapa yang ngomong kecil? Mau minta. Ibu konglomerat atau ibu anak konglomerat atau punya pohon duit? Ibu ada 1,2 miliar Bu. Kamu siapa namanya? Ya, Angel. Angel punya 1,2 miliar. Ada di BMP Angel. Kalau aku kasih kamu 1,2 miliar, kamu mau enggak? Mau, bener. Cuma ilustrasinya Angel udah senyum ketawa. Senang Angel ya? Kita tuh cuma kayak ilustrasi dia udah senang. Apalagi beneran. Kok bisa sih marah-marah? Setiap kita minimal dapat 1 dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah yang 1 sekarang jadi berapa? Jangan cuma dia 5 ya terang aja dia backingannya kuat. Terang aja dia orang kaya. Terang aja dia dekat sama gembala. Ngomongin mendingan daripada sibuk ngomongin orang, julitin orang. Kembangin talenta sendiri. Pasti sukses. Yang kecil bisa jadi besar. Terus yang mau tepuk tangannya yang niat coba. Terus kan Tuhan kacian sini sayang cup enggak dia bilang ini. Ambil yang 1 kasih ke yang 10. Makanya yang mengembangkan diberi lagi, yang enggak mengembangkan diambil sama Tuhan. Harusnya kalau dia ngerti 1,2 miliar gratis dia kembangin jadi berapa? 2. Dia kembangin jadi berapa? 4. Dia kembangin jadi berapa? 8. Dia kembangin jadi berapa? 16. 16 dia bisa lebih hebat dari yang 11. Udah, yang keempat. Sukses adalah menolong orang lain menemukan sukses sejati. Ada orang sukses disimpan sendiri. Gimana sih lu caranya sukses? Gak ngapa-ngapain gitu. Sombongnya kue lu tuh bisa enak gimana? Gitu aja lah, biasalah kayak bikin kue. Disimpan, kasih tahu aja. Resep bisa sama, beda hasilnya. Orang kita sambil bikin kue kita muji Tuhan, anugerahmu rasanya udah beda. Keringat udah beda, berkat udah beda, ya enggak? Jangan simpen kolesterol. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 baca sama-sama 2-3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya kalau mau ngajak orang makan, saya mikir kalau saya makan itu saya seneng gak? Baru saya ajak orang, belum tentu selera cocok. Kalau saya mau kasih kado orang saya mikir, kalau saya pakai ini seneng gak? Jangan, gue gak pakai deh, jelek nih gue dikasih orang, jelek gue kasih dia deh. Jangan, itu hukum. Apa yang kamu gak ingin orang lain buat padamu, jangan buat demikian.
Saya sih belum tua-tua banget. Nanti April baru mau 51. Mau pakai sepatu berapa banyak sih? Mau pakai cincin berapa banyak sih? Kalaupun cincinnya 20, mati lu bisa pakai 10 doang. Itu pun kalau orang lihat, silo men. Ya kan udah mending dibagi buat anak warisan, buat istri. Mobil, siapa yang sini pakai 3 mobil? Nggak ada kan? Siapa juga yang mau nyetirin supir libur? Saya naik taksi, 1 cukup tadi. Yang penting nyampe, kacamata pakai 1. Sepatu masa 1 putih 1 hijau, sayang jarang dipakai kan enggak. Sukses selalu nolong orang lain, selalu bagi-bagi untuk orang lain. Aminnya kayak terpaksa gitu, amin. Kayak gak rela, udahlah gak enak tuh bener nih. Coba lihat ada berapa gambar, udah mau selesai. Coba tolong ditayangin. Nah, kita bikin Church Leaders Conference. Nolongin ratusan pendeta, puluhan gereja. Mengapain? Keluar duit, keluar tenaga. Kita gak mau sukses sendiri. Bikin apa lagi? Ada yang dari GSJS. Kita bikin School of Next Gen. Itu apa? Kita bikin intensif, selain ada Next Gen Conference nanti, 5 gereja, youth-nya kita bimbing intensif supaya maju. Ngapain ngurusin gereja orang? Karena sukses adalah menolong orang lain, menemukan sukses sejati. Kita bikin apa lagi? Call to lead. Banyak anak-anak gak ngerti tujuan hidup. Kita bangkitin mereka jadi pemimpin-pemimpin. Jakarta perlu pemimpin muda yang luar biasa. Yang kelima, yang terakhir. Saya skip videonya karena waktu. Sukses adalah sebuah perjalanan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Enggak salah yang muda-muda, aku pengen jadi kayak Taylor Swift. Aku pengen jadi kayak Ed Sheeran, enggak ada yang salah. Aku pengen jadi kayak Pastor Andrew, enggak salah, bagus. Tapi goal kita yang utama jadi serupa Yesus dalam hal karakter. Itu baru sukses. Aku pengen kayak Jeff Bezos, enggak salah, duitnya oke. Tapi karakternya harus serupa Yesus. Roma 8 ayat 29, 2 ayat terakhir. Dan saya minta pemain keyboard bantu saya main pelan-pelan aja. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa nama anaknya? Yesus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Secara karakter kita mirip Yesus. Pernah ketemu orang Kristen yang karakternya gak mirip Yesus? Kayak setan? Pak sabar. Semua kita harus pulang baik-baik. Senang nih jemaat, kan tadi kesepakatannya kalau tanya jawab. Ini belum ditanya Bapak udah jawab, bagus sekali Pak. Nanti kalau bisa kebaktian kedua dukung saya. Ini para duduknya sepasang-sepasang gak suami istri? Dah, boleh lakukan sesuatu? Coba tanya pasangannya. Bilang, suami pelan-pelan. Menurut kamu aku udah mirip Yesus belum? Dah silakan, istri gua gitu. Istri tanya suami, teman boleh tanya sama teman, adek kakak, kak, dik menurut adek kakak udah mirip Yesus belum? 2 detik lagi waktunya, 1, 2, selesai. Kalau dia gak jawab, jangan dipaksa. Berarti belum sukses. Tapi mobilnya tuh udah bukan yang buka nyamping, kan dulu keren mobil buka nyamping kan. Gitu. Yang paling males buka ke atas. Kalau belum kayak Yesus, di mata Tuhan gak sukses. Satu karakter, contoh. Kita karakter Kristus apa sih? Ini benar-benar penutup. Galatia 5 ayat 22, 23. Aku minta dikunci, di sini. Aku minta dikunci G deh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ambil satu contoh kemurahan ya, generosity. Siapa yang di sini murah hati? Yang pelit?
Hendaklah kamu murah hati, kata Yesus, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Nah, bayangin kalau Bapak di surga pelit. Bangun sekolah. Emang masih gelap? Enggak, memang hari ini matahari gak keluar. Kenapa gak tahu tuh di surga? Dia gak pernah lupa terbitkan matahari. Dia gak pernah lupa turunkan hujan. Coba ambil nafas sama-sama, 2, 3. Harga kecap naik, ayam naik, uang belanja transfer ke istri gak naik-naik. Padahal uangnya banyak suaminya. Pelitnya ampun, seampun-ampunnya. Bisa pas lagi gerejanya di mall. Bisa pas lagi mau makan siang. Di kantor udah pada bertobat belum? Besok Senin nih, jam makan siang. Bro, makan di mana lu? Biasalah, bawa rantang dari rumah. Udah makan sama gue traktir. Liatin kita. Sambat apa lo? Kenapa? Karena 17 tahun kerja gak pernah naktir. Ulang tahun bela-belaga bego. Gue cuti dulu besoknya. Ulang tahun dia cuti. Senin, izinkan satu kantor lihat Yesus. Gak usah tunggu Senin, hari ini. Kan habis ini salam-salaman pulang. Shalom, makan di mana? Saya ajak kamu makan gitu. Udah selesai? Pertanyaan terakhir untuk menutup. Berapa banyak yang hadir di sini orang sukses? Jangan sukses di mata manusia, tapi sukses di mata Tuhan. Selamat sukses, Tuhan memberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Aku berdoa tidak ada seorang pun yang tidak sukses. Tapi suksesnya bukan menurut standar dunia. Semua jemaat GSJS Jakarta sukses dengan suksesnya Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Saudara boleh duduk sebentar, saya mau kasih lihat sebuah video dulu. Minta maaf Pastor Andrew, 2 menit aja. Kita lihat sebentar video ini. Ada yang berpikir menjadi Kristen gak asik dan gak bisa fun. Akhirnya banyak mereka yang menjalankan kekristenan dengan cara berpikir yang salah. Mereka gak menjadi dirinya sendiri, mereka menjadi lemah dan bahkan sampai ada yang meninggalkan Tuhan. Lewat buku saya akan membagikan bagaimana caranya menjalani kehidupan kekristenan yang sebenarnya menyenangkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari selama berjalan dengan Tuhan 36 tahun. Ternyata kehidupan kekristenan tidak serumit itu kok. Cukup be fun, be real, be you. Ya, waktu saya ulang tahun barin ke-50, saya bilang Tuhan saya mau ngasih apa buat tubuh Kristus. Tuhan ingatkan bahwa banyak orang ikut Tuhan, ada yang stres. Jadi judulnya Be Fun, Be Real, Be You. Ikut Tuhan jangan stres, harus fun, be real, apa adanya kita. Jangan pakai topeng, gak pakai topeng aja capek. And be you, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. GSJS Jakarta adalah GS Jakarta. Juan Mogi adalah Juan Mogi. Jadi gak stres. Nah di buku ini, yang tadi saya bahas salah satunya dari 1 bab. Dan ada puluhan bab dan bacanya ringan. Orang Indo gak suka baca, tapi buku saya itu semua ada gambar, ilustrasi, singkat, ada kesaksian dan contoh. Dan saya bahas tentang keuangan, tentang keluarga, tentang single, tentang kepemimpinan, sukses, gambar diri dan macam hal. Saya berdoa biar buku ini bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu. Di depan saya nanti mau tanda tangan buku saya dan ini saya mau kasih free kalau ada yang mau. Iya gak apa-apa diambil ya sayang ya. Ya ambil bener. Iya sama-sama. Aku kayak gak dipercaya mau ngasih buku. Saya keliling dunia dan saya lihat kenapa orang banyak banggain. Oh ini made in Japan, ini made in Europe.
Saya nggak anti, saya pakai. Tapi setelah saya temukan banyak produk Indo yang bagus. Jadi waktu saya ulang, kayak ini saya pakai Gracia Poly Ipunya dan teman-teman Fine Council. Ini nggak kalah nyaman, ini produk Indo. Tapi saya bilang kenapa enggak, saya mulai promosikan produk Indo. Dan ini saya collab dengan satu brand Indo. Dan itu satu-satunya brand yang waktu centang biru belum dibeli dapat centang biru. Setiap kali kita pakai, kita ingat jadi orang Kristen harus be fun, be real, bio. Saya ajak kita sukses adalah bukan banggain negara lain, tapi waktu kita pakai produk Indo, kita bangga Indonesia luar biasa. Tuhan memberkati.